Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan pertama, yaitu sebab terjadinya perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Sebab terjadinya perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah adalah tidak diusutnya pembunuhan Utsman bin Affan. Dan ada juga mengatakan dikarenakan adanya perebutan kekuasaan. Kala itu Khalifah Utsman bin Affan dibunuh oleh para pemberontak yang menginginkan Khalifah jatuh ke tangan Ali bin Abi Thalib. Kejadiannya adalah saat itu para pemberontak tengah menyerbu kediaman Utsman bin Affan yang gerbang utamanya dijaga oleh Hasan dan Husain, putra dari Ali bin Abi Thalib. Para pemberontak berhasil menembus benteng pertahanan atau benteng utama dari Hasan dan Husain, dan akhirnya terbunuhlah Khalifah Utsman bin Affan. Pada kali itu Ali bin Abi Thalib langsung datang dan menampar kedua putranya. Ali bin Abi Thalib marah besar kepada Hasan dan Husain yang tidak bisa menjaga gerbang dengan baik, hingga para pemberontak berhasil masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan, dan imbasnya terbunuhlah Khalifah Utsman bin Affan. Para pemberontak yang umumnya mendukung Ali langsung berteriak dan mendesak agar Ali langsung dibaiat menjadi khalifah. Ali pun langsung berkhutbah pada mereka semua dan berkata bahwa jenazah Utsman bin Affan harus segera diurus dan mencari pembunuhannya. Namun yang terpenting adalah khalifah harus segera diganti, karena jika suatu umat tidak mempunyai pemimpin, maka berdosa semua. Karena adanya pemimpin adalah fardu kifayah. Ketika Ali berbicara mengenai pengganti khalifah, Muawiyah datang dan mendengar tentang ucapan Ali bin Abi Thalib yang berkaitan dengan kekhalifahan tersebut. Murkalah Muawiyah. Dia langsung memprotes agar Ali mendahulukan mencari pembunuhan Utsman bin Affan. Namun karena adanya pembaiat Ali, dia pun memutuskan untuk berperang melawan Ali bin Abi Thalib. Kejadian ini sebenarnya sudah pernah diungkapkan oleh Rasulullah SAW, bahwasannya suatu saat nanti akan ada dua orang ahli surga yang berperang, perang Siffin namanya, yang dimaksud oleh Rasulullah. Pembahasan kedua adalah proses terjadinya tahkim yang menyebabkan umat Islam terpecah belah. Puncak dari peperangan yang terjadi pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib yaitu perang Siffin yang diakhiri dengan arbitrase atau tahkim. Tahkim inilah yang menyebabkan Islam terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama Syiah, yang kedua Khawarij, dan yang ketiga Sunni. Perang Siffin diakhiri dengan arbitrase atau tahkim. Tahkim adalah suatu proses yang ditempuh menyelesaikan suatu sengketa dengan mempercayakan kepada suatu perwakilan, yaitu orang yang dipercaya dari kedua belah pihak yang bersengketa. Masing-masing pihak mewakili suatu hakim. Abu Musa al-Ansyari mewakili Ali bin Abi Thalib, dan Amr bin As mewakili Muawiyah bin Abi Sufyan.
tahkim dilakukan di Daumatul Jandal. Namun, tahkim ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan masalah. Berakhirnya kekhalifaan Ali bin Abi Thalib, maka secara sosial dan politik dalam tubuh Islam yang diwarnai jalannya sejarah perpolitikan Islam, diwarnai dengan adanya beberapa golongan yang berseteru, yaitu Syiah. Yang pertama Syiah, kelompok yang sangat mencintai dan mendukung keluarga Rasulullah SAW, Ahlul Bait. Yang kedua, Khawarij, kelompok yang keluar dan memberontak kepada khalifah. Dan yang ketiga, Sunni, kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah yang baru, dan kelompok yang bersikap netral dan damai terhadap permasalahan politik atau kekhalifaan. Masalah tersebut sangat penting dibahas karena pasca pelantikan sampai wafatnya Ali bin Abi Thalib, terjadi perubahan besar dalam tubuh Islam yang disebabkan adanya perselisihan. Mungkin hanya itu untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Veronica Wulandari. Terima kasih. Selanjutnya yaitu golongan Khawarij. Golongan Khawarij ini awal mulanya merupakan pendukung dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada saat Ali menerima tahkim dengan Muawiyah, golongan Khawarij menyatakan keluar dari kubu Ali. Golongan Khawarij berpandangan bahwa permasalahan hukum antara Ali dengan Muawiyah itu harus diselesaikan dengan perperangan, bukan dengan arbitrase atau tahkim ini. Selanjutnya yaitu tentang Sunni. Sunni merupakan golongan yang taat pada setiap kebijakan khalifah atau imam yang sah, yaitu Ali. Pemahaman Sunni ini yang sangat berpengaruh dan tidak mengalami perubahan semenjak wafat Rasulullah SAW, khususnya di bidang politik, siasa, dan akidah Islam. Selanjutnya yaitu dampak perpecahan umat Islam secara keseluruhan setelah terjadinya tahkim dan setelah terjadinya perang Siffin. Ada banyak sekali dampak dari perang Siffin ini. Terjadinya perpecahan belah. Selain dari munculnya beberapa golongan tadi, ada juga berdampak pada bidang bahasa Arab. Pada zaman jahiliyah dulu, ketika bangsa Arab tersebut belum luas dengan bangsa lain, bahasa mereka masih murni dari bangsawan Quraisy, yakni anak-anak masih fasih dalam berbahasa Arab. Lalu dalam bidang akidah itu berpengaruh juga karena terlihat banyaknya munculnya aliran-aliran baru setelah terjadinya tahkim tersebut atau perang Siffin. Selanjutnya terhadap bidang politik juga berdampak. Dahulu politik Islam itu Nabi ajarkan untuk selalu bermusyawarah, segala sesuatu itu harus didasarkan dengan musyawarah. Namun setelah berjalannya waktu di luar Jazirah Arab itu berlaku sistem monarki absolut, yaitu segala sesuatu adalah kekuasaan mutlak dari raja, termasuk penentuan pergantian raja atau pergantian pemimpin selanjutnya. Permulaan itulah yang menyebabkan juga menyebabkan umat Islam terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya dalam bidang pendidikan. Pertumbuhan dan pendidikan ilmu pengetahuan dan erat ekspansinya pada masa permulaan. Namun setelah adanya perang Siffin ini berdampak juga lah pada pendidikan. Mungkin itu dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.